Hai Capricorn, buat kamu yang ketarik nonton video ini tuh bukan kebetulan karena semesta udah menggiring teman-teman Capricorn sampai ke sini ya. Yes, ada pesan yang perlu kamu dengar untuk bulan November. Untuk situasi umum kalian ya. Oh ya, aku infokan bahwa ini readingan umum, energinya bisa terbolak dan terbalik. Jadi aku mohon buat teman-teman bisa ambil yang cocok saja dan biarkan sisanya mengalir ya. Jadi jangan baper kalau misalkan di readingan kali ini tuh belum resonate ya. Buat teman-teman yang mungkin pengen personal reading bisa langsung WA aja ke nomor aku yang ada di bawah ini atau yang ada di deskripsi box ya teman-teman ya. Oke. Untuk teman-teman Capricorn elemen tanah. Oke, ya. So guys, bulan ini energinya kalau yang aku lihat tuh manis banget ya buat kamu. Kartu ini tuh selaras ya. Jujur aja, ini vibe orang yang lagi mulai semangat lagi gitu loh setelah sempet capek atau kehilangan arah gitu. Atau mungkin akan ada sesuatu yang bikin kamu tuh menyala lagi. Entah dari ide baru, mungkin peluang kerja, atau bahkan hal kecil yang bikin kamu ngerasa kayak ya ini tuh jalan aku. Tapi kayak ada api kecil yang tumbuh lagi di hati kamu ya. Dan mungkin ini tuh tandanya stabilitas mulai kebentuk. Bisa jadi kamu bakal ngerasa lebih diterima sama lingkungan, disupport orang-orang yang kamu sayang, atau mungkin bahkan kamu merayakan sesuatu yang selama ini kamu udah perjuangin. Jadi bulan ini tuh pesannya simple tapi dalam ya teman-teman. Kalau kamu udah nemuin hal yang bikin kamu semangat lagi, ya jangan takut buat memulai, karena semesta udah siapin tempat buat kamu bersinar, asalkan kamu tuh berani nyalain api itu kayak gitu. Oke. Kita bahas untuk situasi pekerjaan ya. Untuk Capricorn di pekerjaan. So guys, untuk zodiak Capricorn, maaf kalau agak berisik ya, karena aku readingnya agak di luar. Oke. Nah, aku lihat sih ya bisa dibilang mungkin kamu tuh lagi di fase campur aduk dalam hal pekerjaan, karena di sini kalau yang aku rasa kamu tuh sebenarnya udah punya kemampuan dan hasil yang bagus ya. Kamu udah kerja keras, kamu mandiri, dan mulai ngerasain hasil dari semua usaha kamu juga. Tapi di sisi lain, di sini ada Ten of Swords ya. Ini muncul kayak penanda bahwa kamu tuh lagi capek banget ya. Mungkin ngerasa dikhianati atau kecewa sama situasi kerja yang gak sejalan sama harapan kamu. Tapi gini ya, jangan langsung nyerah. Karena kartu ini bukan tanda akhir, tapi titik balik. Kadang ya semesta tuh menghentikan sesuatu karena kamu udah siap naik level. Bukan karena jatuh, tapi biar kamu tuh sadar kamu pantas dapat lingkungan kerja yang lebih sehat dan lebih menghargai kamu. Oke. Kalau emang sekarang lagi ngerasa berat, kamu tuh harus ingat kamu udah berjuang sejauh ini. Jadi jangan takut nutup pintu yang nyakitin. Kadang akhir dari satu hal itu justru awal dari kebebasan yang kamu cari selama ini, kayak gitu. Oke, kita lihat untuk kamu di keuangan. Untuk teman-teman di keuangan Capricorn elemen tanah. Kenapa lagi nih? Yeah, I know. Oke. Ini kelihatan banget kamu tuh lagi berusaha banget buat ngatur semuanya dengan rapi. Karena ini kartu tuh nunjukin kamu tuh punya niat besar buat ambil kendali penuh atas keuangan kamu. Kamu pengen stabil, pengen aman, dan pengen segalanya tuh di bawah kontrol. Dan itu bagus banget ya, karena kamu tuh emang tipe yang kuat ya.
Kamu tuh tipe yang kuat, teman-teman, dan tangguh dalam urusan tanggung jawab ya. Tapi di sisi lain, di sini ada Eight of Swords. Ini tuh kayak ngasih sinyal kalau kamu tuh kadang terjebak sama pikiran sendiri ya. Mungkin kamu terlalu takut uang kamu tuh berkurang, atau mungkin takut salah langkah, atau mungkin ngerasa beban tanggung jawabnya tuh berat banget. Padahal sebenarnya semua itu masih bisa kamu atur, asal kamu berani lepasin rasa takut itu pelan-pelan. Jadi kamu tuh gak harus sempurna buat aman. Kamu tuh cuma perlu percaya sama diri kamu sendiri. Oke, jadi jangan biarin rasa takut tuh bikin kamu kaku. Kamu udah punya kekuatan buat ngatur semuanya kok. Tinggal berani percaya kalau kamu tuh mampu. Itu aja. Kita bahas buat yang single ya guys. Ini kenapa sih Capricorn tuh yang keluar kartu sword semua ya. Ya jujur aja sih, bulan ini tuh kayak perasaan kamu agak campur aduk ya soal cinta. Karena ini nunjukin kamu ya, mungkin tuh lagi punya banyak bayangan ya, atau harapan tentang seseorang, entah ngebayangin masa depan bareng dia, atau masih bimbang antara beberapa pilihan gitu. Kadang kamu sendiri juga bingung, ya ini tuh perasaan beneran atau cuma aku yang berharap terlalu jauh sih gitu. Dan ada kartu ini muncul, kamu tuh terlalu banyak mikir dan cemas ya. Mungkin emang kamu takut salah milih orang sih, takut disakitin lagi, atau bahkan masih kebayang masa lalu yang belum sepenuhnya kamu lepasin. Padahal ya, cinta yang sehat itu datang saat hati kamu tenang, bukan pas lagi overthinking. Jadi tenang ya, gak apa-apa kalau sekarang kamu tuh belum siap sepenuhnya. Dan yang penting kamu sadar dulu aja, kamu tuh gak harus buru-buru cinta itu datang gitu ya. Kadang semesta tuh nunda bukan karena kamu gak layak, tapi karena kamu tuh lagi disiapin agar gak salah jalan lagi. Jadi berhenti nyalahin diri kamu sendiri, berhenti mikir kayak kenapa sih belum ada yang datang gitu. Jadi cukup sembuhkan hati kamu dulu ya, nanti semesta sendiri yang bawa cinta yang tepat buat kamu. Oke? Well, sekarang kita bahas buat yang udah berpacaran. Yang berpacaran, kayak tadi ada kartu The Wheel of Fortune keluar ya. Wow, ini yang berpacaran sama Cancer sih kayaknya. Pisces, Scorpio, mungkin Taurus, Virgo juga bisa sih. So guys, yang udah berpacaran ini, aku lihat sih hubungan kamu dan pasangan bulan ini tuh punya energi yang manis ya, tapi juga realistis. Karena ini nunjukin koneksi yang saling ngisi ya. Kalian berdua tuh masih punya cinta yang kuat, saling support, dan sama-sama pengen mempertahankan hubungan ini. Tapi yang menarik tuh ada 8 Pentacles ini teman-teman ya, 8 of Pentacles. Ini tuh tandanya hubungan kalian tuh gak cuma butuh rasa sayang, tapi juga usaha yang nyata ya. Kamu dan dia tuh mungkin sama-sama lagi belajar gimana caranya memperbaiki komunikasi, lebih sabar, dan mungkin gak gampang salah paham gitu ya. Nah bisa jadi bulan ini kalian tuh punya kayak mulai ngerti juga cinta itu gak selalu mulus, tapi kalau dua-duanya mau kerja bareng ya hasilnya bisa luar biasa. Oke, jadi cinta yang kuat itu gak cuma tentang saling bilang kayak aku sayang kamu, tapi juga tentang mau terus belajar supaya hubungan ini tuh tumbuh lebih baik setiap harinya ya. Oke, kita bahas lagi buat yang udah menikah. Dapat six of Swords dan juga 6 of Pentacles ya guys di sini. Oke, yang udah nikah ini, bulan ini energi rumah tangga kamu tuh lagi masuk ke fase pemulihan dan penyeimbangan ya.
Oke, aku lihat sih ini nunjukin kamu dan pasangan tuh mulai atau mungkin baru aja melewati masa yang berat. Bisa karena kesalahpahaman, tekanan hidup, atau hal-hal yang bikin hubungan tuh terasa menjauh ya. Tapi kabar baiknya, kalian berdua sedang menuju fase yang lebih tenang sih di sini. Ini kayak perjalanan yang pelan-pelan meninggalkan badai dan mungkin mulai belajar memahami satu sama lain ya. Nah, aku lihat sih hubungan kalian butuh timbal balik dan keseimbangan. Mungkin selama ini salah satu pihak itu terlalu banyak memberi, sementara yang lain tuh sibuk untuk atau yang lain tuh tertutup gitu ya. Jadi bulan ini saatnya menata ulang. Belajar memberi dan menerima dengan seimbang. Bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih mau mengerti. Kadang cinta itu gak butuh kata-kata besar kok. Cukup dua hati yang sama-sama mau berjuang dan saling mengulurkan tangan lagi, kayak gitu. Oke, gitu sih buat teman-teman Capricorn. So guys, aku rasa cukup dulu perjumpaan kita ya. Semoga ini bisa bermanfaat, dan buat kalian jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. So, yang ingin request tema boleh langsung tulis aja. So guys, semoga keberuntungan, kesehatan, apapun itu ya, yang terbaik buat kamu, selalu berpihak pada kamu. Dan sampai jumpa di readingan kita berikutnya. Salam santun untuk Capricorn.